Ketegangan baru muncul dalam perang Rusia-Ukraina setelah dugaan bocornya rencana perdamaian yang didukung Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rencana berisi 28 poin itu belum dirilis secara resmi, namun sejumlah media besar seperti AFP, AP, hingga Axios mengonfirmasi bahwa isi dokumen tersebut tampak menguntungkan Rusia. Kremlin bahkan menyatakan mereka belum diberitahu bahwa Ukraina siap melakukan negosiasi terkait dokumen itu. Bocoran rencana inilah yang kini memicu tanda tanya, apakah perdamaian yang diusulkan AS justru menempatkan Ukraina pada posisi yang sangat sulit. Salah satu bagian paling kontroversial menyebut bahwa Crimea, Luhansk, dan Donetsk akan diakui sebagai wilayah Rusia secara de facto, termasuk oleh Amerika Serikat. Ini sejalan dengan laporan sebelumnya bahwa Ukraina akan diminta menyerahkan seluruh wilayah Donbas, bahkan area yang masih mereka kuasai saat ini. Menurut AP, sekitar 14% wilayah Donbas yang masih berada di tangan Ukraina tetap harus dilepas kepada Rusia sebagai bagian dari kesepakatan. Bagi publik Ukraina, penyerahan wilayah bukan hanya tidak populer, tetapi juga melanggar konstitusi negara itu. Bagian lain dari rencana itu menyatakan bahwa militer Ukraina harus dibatasi menjadi maksimal 600.000 personel. Turun dari jumlah saat ini yang diperkirakan mencapai hampir 900.000. Ketentuan ini dipandang sebagai upaya Washington untuk mengurangi eskalasi militer, namun sekaligus dapat melemahkan pertahanan Ukraina. Rencana tersebut juga meminta pasukan Ukraina menarik diri dari wilayah Donetsk yang masih mereka kuasai. Area itu akan dijadikan zona penyangga demilitarisasi yang netral. Selain itu, pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang selama ini menjadi titik panas konflik akan ditempatkan di bawah pengawasan IAEA. Listrik dari pembangkit itu akan dibagi rata 50-50 antara Rusia dan Ukraina. Di lain sisi, Ukraina tetap diberi hak untuk bergabung dengan Uni Eropa, namun rencana itu menegaskan bahwa tidak ada pasukan NATO yang boleh ditempatkan di Ukraina. Kiev juga harus berkomitmen untuk tidak pernah bergabung dengan NATO, sebuah syarat yang selama ini menjadi permintaan utama Rusia. Sebagai gantinya, jet tempur Eropa akan ditempatkan di Polandia untuk membantu melindungi wilayah Ukraina dari luar. Dari sisi ekonomi, rencana itu mencakup pembukaan akses bagi Rusia ke ekonomi global. Moskwa dapat kembali bergabung dengan kelompok G8 dan akan menerima keringanan sanksi internasional. Selain itu, sekitar 100 miliar dolar AS aset Rusia yang dibekukan di luar negeri akan dialokasikan untuk membangun kembali Ukraina. AS juga berjanji bekerja sama memodernisasi infrastruktur gas Ukraina, termasuk jaringan pipa dan fasilitas penyimpanan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengonfirmasi telah menerima draft rencana tersebut. Ia menyatakan siap berdiskusi dengan Amerika Serikat dan Presiden Donald Trump dalam beberapa hari ke depan. Namun Zelensky menegaskan bahwa perdamaian harus menghormati kemerdekaan dan kedaulatan Ukraina. Baginya, perdamaian hanya akan berarti jika tidak membuka jalan bagi invasi Rusia yang ketiga. Meski begitu, sikap sekutu Eropa justru keras menolak rencana ini karena dianggap terlalu memanjakan Rusia. Bocornya rencana ini memperlihatkan betapa rumitnya mencari jalan keluar dari perang yang sudah berlangsung 4 tahun. Meski disebut sebagai dokumen kerja, isi rancangan itu menunjukkan bahwa AS sedang berupaya keras mendorong penghentian perang meski harganya bisa sangat mahal bagi Ukraina.